Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanad sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW, la tu'addunna, adda yu'addi, menunaikan, sholli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan, tunai, adda yu'addi, tunai, antum tu'adduna, masuk lam dan nun taukid, la tu'addun, sungguh pasti, kamu pasti akan menunaikan al-huquqa. Kalau satu hak, kalau dua haqqani, kalau tiga hukuk. Kulliyatul hukuk, fakultas hukum. Kamu pasti akan menunaikan hak ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau saya mati nanti, tolong serahkan cincin ini kepada si fulan. Itu namanya hak, hak si fulan, dan kamu wajib menunaikan. La tu'addunnal huquq. Jadi semua hak-hak yang tidak tertunaikan waktu di dunia ini pasti nanti akan ditunaikan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari ya. Inilah solusi dari berbagai macam masalah hidup di dunia yang tak selesai. Tukang gali parit yang keluar rumah jam 6 menggali parit jam 7, pulang jam 7 malam, gajinya dimakan mandor. Mana solusinya? Dibawa ke pengadilan, kalah karena tak bisa membayar pengacara. Solusinya adalah maliki yaumiddin, hari akhirat. Makanya orang beriman tak stres. Kenapa orang beriman tidak stres? Ada harapan. Harapan itu adalah akhirat. Sedangkan orang ateis, dunia inilah segalanya. Kalau tak dapatnya di dunia, stres, depresi, bunuh diri. Tak pula mati, mati selesai. Sedangkan kita, ada orang ngasih amanah untuk saya, dititipkannya ke orang, tak ditunaikannya ke saya, tak apa-apa, kau cari aku nanti di akhirat. Ada orang menitipkan amanah ke saya macam-macam. Ingat, Abdul Somad, nanti kau di akhirat. Inilah yang tak ada di kepala orang ateis. Orang ateis, dia curang, dia makan amanah, karena bagi dia tak ada akhirat. Mana akhirat itu? Mana malaikat itu? Mana ruh itu? Mana kehidupan alam kubur itu? Puncaknya mana Tuhan itu? Sedangkan kita ada harapan.
Manusia ini kalau dia sudah putus harapan, habis bunuh diri dia. Islam punya satu, yaitu harapan. Yang dititipi amanah karena ada akhirat, takut tidak menunaikan amanah. Yang menerima amanah karena ada akhirat, terserah kau. Mau kau makan amanah ini, makanlah, di akhirat kau akan menunaikan. La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta sampai-sampai bahkan yuqada, qada yaqudu menggiring, qida yuqadu digiring, hatta sampai-sampai digiring. Siapa yang digiring? Lisyatil jalha, digiring kepada kambing yang tak bertanduk. Digiring ke kambing yang tak bertanduk. Yang digiringi siapa? Minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk. Siapa yang kuat? Kambing bertanduk. Siapa yang lemah? Kambing tak bertanduk. Di akhirat nanti, kambing yang bertanduk akan digiring kepada kambing yang tak bertanduk untuk menunaikan hak. Sampai-sampai begitu. Inilah dalil bahwa apakah binatang itu dibangkitkan di akhirat. Yang dibangkitkan itu cuma manusia. Kita aja dibangkitkan. Binatang tak dibangkitkan. Ini hadis. Kambing itu nanti dibangkitkan. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'zirat, dibangkitkan. Apakah serangga-serangga lalat dibangkitkan? Ya, mana dalilnya? Wa idzal wuhusyu husirat, binatang buas, wuhush, singa, harimau bangkit semua, hidup semua. Untuk apa hidup? Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Qarnun tanduk, syat kambing, syatun kambing. Kalau wakaf, tamar butonya merubah jadi ha, syah. Syah kambing. Kenapa banyak nama orang syah? Kasih contoh nama orang pakai syah. Firmansyah. 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 Ardiansyah. Kenapa banyak nama orang pakai kambing? Karena kira-kira alasan logikanya, logisnya apalah agaknya? Tak terpikir tak? Syah, bahasa Persia artinya raja. Syah, bahasa Persia artinya raja. Syah Ruhan, raja. Makanya orang Persia marah sama orang Arab. Karena raja dia, raja di Persia, di Arab, kami. Pengaruh Persia ke kita. Mana contoh pengaruh Persia ke kita? Banyak orang kita pakai nama Syah. Itu bukan dari Arab. Kalau dari Arab tak mau dia kambing. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk bisa menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Muncul masalah. Kambing ini berakal atau tak berakal? Tak berakal. Lalu kenapa pula dia dibangkitkan? Maka dijawab Imam Nawawi, la taklifa, bukan taklif. Karena yang taklif itu beban hukum orang gila tidak, anak kecil tidak,
pingsan, tidak. Bal huwa qisas muqabalah. Ana sebagai balasan muqabalah, seimbang. Qabala yuqabil, seimbang. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang hidup mati, setelah mati kita hidup lagi. Sampai kambing pun hidup balik. Lalu setelah kambing hidup, kucing hidup, harimau hidup, singa hidup, kemana mereka pergi? Setelah hidup semua, setelah membalas, kata Allah, kunu turaban. Jadilah kamu jadi turab, tanah. Waktu itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Apa artinya? Wa yaqulul kafiru, orang kafir berkata, ya laitani, andai aku kuntu turaban, andai aku jadi binatang. Itu. Tapi artinya situ andai aku jadi tanah. Coba tengok. Dan semua binatang disuruh Allah jadi tanah. Seketika dia berubah jadi tanah. Pam, jadi tanah. Apa kata orang kafir? Andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, maka sekarang jadi tanah. Tapi karena tidak binatang, masuk neraka. Andailah aku dulu jadi kucing, andailah aku dulu jadi harimau, kan sekarang enak tinggal jadi tanah. Tapi karena sudah terlanjur jadi manusia, maka dia menjadi waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu. Jadi orang kafir jadi bahan bakarnya api neraka. Berapa lama dia di dalam? Khalidina fiha abada, kekal selama. Hadisnya satu, tapi mengandung banyak makna. Apa maknanya? Bahwa hak wajib ditunaikan, bahwa dalam hidup ini ada yang menerima hak, ada yang menerima hak, ada yang menunaikan hak. Bagi yang memain-mainkan hak, ingat kau akan mati, jangan sombong. Bagi yang mestinya menerima hak tapi tidak dikasih hak, di akhirat kau akan dapat, jangan sedih. Bahwa binatang pun dibangkitkan juga hidup lagi nanti, tapi mereka tak masuk surga. Ada beberapa binatang yang masuk surga. Untanya Nabi Soleh, anjing Ashabul Kahfi, yang lain-lain kekhususan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sampai-sampai, bahkan kambing yang bertanduk pun akan dituntut terhadap perbuatannya pada kambing yang tak. Apalagi kita yang bertanduk, menanduk yang tak bertanduk. Hati-hati yang bertanduk, nanti tanduk kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Makanya orang beriman menengok ketidakadilan di dunia ini, dia tidak stres, tak depresi. Silakan kalianlah yang bertanduk. Nanti sampai akhirnya kalian akan mencari aku juga nanti. Kalau orang beriman yang bertanduk tidak sombong, karena nanti di akhirat akan mencari yang tak bertanduk. Kalau orang beriman yang tak bertanduk tak putus asa, karena nanti kalian yang akan mencari aku. Ringan hidup ini. Man arafat dunya hanat ala. Siapa yang kenal dunia, ringan bagi dunia. Apalah hidup ini? Cuman
persinggahan, menunggu malaikat maut datang. Sementara malaikat maut datang, kita baca Riyadhus Shalihin. Rabu depan belum juga dia datang, kita teruskan. Belum juga dia datang, lanjutkan. Tak juga dia datang, teruskan. Datang dia, berhenti. Sah lalu dipikirkan. Kapan kita mengaji kitab ini, Ustaz? Sementara malaikat maut belum datang. Datang dia, teruskan. Bisa diteruskan Ustaz Zul Ikrami, ada Ustaz Al-Maqdina, ada Ustaz Hanafi. Terus entah mereka duluan bisa nyanyi, entah kita duluan datang. Hadis 205. Wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama dia? Abdullah. Tulis di situ Abdullah. Dibalik ke kampung mengajar, pas ngajar tanya jemaah, siapa namanya Pak Ustaz? Siapa namanya? Ibnu Umar, anak Umar. Anak Umar bukan nama. Jadi kalau ada orang namanya Ibnu Umar, siapa nama kau? Ibnu Umar. Ibnu anak Umar. Ya nama kau siapa? Ibnu Umar. Ada kan orang Indonesia kayak gitu namanya? Ibnu Mas'ud. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan nama itu. Tapi kan udah terkandung, udah tertulis di KTP, gimana lagi? Banyak orang sekolah di Arab bingung syekh-syekh itu nengok nama dia. Yang paling bingung syekh-syekh di Mesir nengok nama orang Indonesia. Macam nama. Ada pula nama orang Indonesia ini Superman. Superman itu tulis Arabnya Subarman. Suparman itu tulis Arab Superman. Wa an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Kakaknya namanya Hafsah. Kakaknya namanya nanti kalau antum pergi ke Madinah, masuk dari pintu Babus Salam, terus sebelah kiri nampak mimbar Nabi, ya. Habis mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi. Habis itu kamar Nabi. Kamar Nabi itu jadi kubur Nabi. Di sebelah kanan nampak antum jendela yang tak pernah ditutup. Itulah rumah keluarga Umar. Di mana rumah keluarga Umar? Di depan rumah. Disitulah rumah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Hafsah, satu kompleks. Jadi waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup ini, kata Hafsah, saya ikhlas, tapi jendela saya ini jangan tutup supaya bisa saya menengok kubur Nabi. Itulah asal muasal kenapa jendela itu tidak ditutup sampai sekarang. Jendela yang tak pernah ditutup selama 1400 tahun, jendela Hafsah. Panjang umur, sehat badan, sampai fungsi. Oh, ini di depan dulu. Wa an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna kami natahaddatsu, kami bercerita, tahaddatsa ya tahaddatsu, an hajjatil wada'. Kami bercerita-cerita tentang haji wada. Haji wada maksudnya haji perpisahan.
Tawaf yang terakhir namanya tawaf wada. Haji yang terakhir namanya haji wada. Karena waktu itu Nabi haji, pulang haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Haji, Muharram, Safar, Nabi meninggal. Lebih kurang 70 hari, 80 hari meninggal. Maka disebut dengan haji wada. Wan Nabi SAW baina azhurina. Nabi bersama dengan kami. Wala nadri ma hajjatul wada. Kami tak tahu. Kami tak tahu tentang haji wada. Tak tahu kami bahwa itu haji wada. Tahunya haji wada itu kan setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal, mana tahu? Haji apa namanya? Haji aja. Setelah Nabi meninggal baru haji wada. Sama juga waktu Nabi memotong kurban itu 63 ekor. Tak tahu. Setelah Nabi meninggal baru tahu. Oh, patutlah dia berhenti pada angka. Rupanya umur Nabi sampai. Banyak hal hidup ini setelah kejadian. Oh, patutlah dia kemarin waktu kami habis pengajian dengan Ustaz itu, sarapan kami, dialah yang membayar. Rupanya dia mau mati. Selama ini tak pernah mau membayar. Rupanya lontong al-wada. Jadi banyak hal dalam hidup ini ketahuannya tadi. Wa ma nadri. Kami tak tahu ma hajjatul wada. Tak tahu kami bahwa itu haji terakhir. Hatta hamidallaha Rasulullah. Nabi SAW memuji. Ini dalil sebelum kata sambutan dianjurkan memuji Allah. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillah. Biasanya orang Arab pantunnya di awal itu lah. Beda sama orang Melayu. Orang Melayu sebelum memuji itu dia berpantun dulu. Kalau orang Arab enggak. Waktu di pujian itulah dimainkannya syair. Biasanya alhamdulillah tuh kalau udah lah ujungnya lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Disitulah keindahan saya. Kalau di ujungnya ta semua. Alhamdulillahilladzi ja'alana apa yang tahu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Kadang kita heran kalau pas ada orang misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu dah tak matching lagi tu. Tak bersaja tu. Tak bersaja. Jadi Nabi selalu memuji di awal. Summa dzakara al-Masih ad-Dajjal. Nabi menyebut tentang al-Masih. Tapi yang Dajjal. Ada orang jual mangkoknya emas. Maka bahasa Arabnya ina ad-dhahab. Ina mangkok, zahab emas. Ada orang berjual mangkok. Sebetulnya besi putih. Tapi disepuh pakai emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal. Yang emas namanya ina zahab. Yang disepuh pakai air emas, nampak macam emas, namanya ina
Dajjal. Jangan antum terjemahkan nanti bejana Dajjal. Maksudnya bejana palsu. KW. Itu artinya. Cantik gelang Dajjal kau nih. Itu maksudnya gelang imitasi, bukan gelang Dajjal. Kau beli di pasar bawah ya. Menjual barang-barang Dajjal. Itu kan maksudnya palsu. Al-Masih ad-Dajjal maksudnya Al-Masih KW, bukan Al-Masih yang asli. Itu kata Dajjal. Fa'atnaba. Atnaba artinya Nabi sangat mengecam. Itu arti atnaba. Balagha fi dzam, sangat mengecam. Bi dzikrihi, ketika menyebut Dajjal itu. Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ma ba'athallahu min nabiyyin. Setiap Allah mengutus Nabi, illa anzarahu ummatahu, pasti memperingatkan umatnya. Tidak ada Nabi yang datang yang tidak memperingatkan umatnya. Setelah Nabi meninggal, maka pelanjut Nabi adalah al-ulama, para satu nabi. Maka ulama pun memperingatkan umat. Jadi kalau ada ustadz tak pernah di ceramahnya memperingatkan umat, berarti ustadz Dajjal. Karena Nabi jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian game online. Jadi kalau ada orang kenapa lah ustaz di ceramah memperingatkan kita? Ya karena dia melanjutkan tugas kenabian. Justru kalau tak ada mengingatkan, kita ketawa aja, Ustaz Dajjal itu. Anzarahu Nuh, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan. Wan nabiyyun, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, min ba'di, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, sesungguhnya, in yakhruj fikum, kalau nanti dia keluar, fama khafi alaikum min sya'nihi, tak tersembunyi. Khafi tersembunyi, syirik khafi, tak tersembunyi bagi kamu tentang sifat-sifat min sya'nihi, falaysa yakhfa alaikum, sya'nihi perkaranya, falaysa yakhfa alaikum, tak ada yang tersembunyi. Jadi jelas nanti Dajjal itu jelas. Inna rabbakum laisa bi'a'war, Tuhan kamu tidak a'war. A'war buta masanya, buta mata sebelah. A'war. Sedangkan Tuhan tidak buta. Sedangkan Dajjal ini buta matanya sebelah. Sebelah kanan. Tapi jangan setelah mengaji ini asal nampak orang buta sebelah kanan Dajjal. Maksudnya dia tidak mau menengok kebaikan, hanya menengok yang kiri, jahat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang takwa itu menengoknya fujur, jahat. Wa innahu a'war, buta sebelah kanan. Ainil yumna, ain mata, yumna kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ada buta, mohon maaf, ada orang yang buta itu tak ada bijinya, macam kosong, kosong. Pernah tuh menengok orang buta kosong, tak berbiji dia. Tapi ada yang macam bebola dia. Nah, Dajjal ini inabatun, macam biji anggur yang menonjol.
Sedetil itu Nabi menyebutkan. Ala innallaha harrama alaikum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kamu dima'akum, darah kamu. Apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Yang satu mengatakan Dajjal itu sifat. Siapa saja yang tidak mau melihat kebenaran, hanya melihat kepada kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia Dajjal. Sifat. Siapa saja. Sedangkan yang satu kelompok lagi tidak. Kata dia Dajjal itu fisik. Orang, sosok. Memang ada satu orang sosok namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia yang matanya tertutup terhadap kebenaran, hanya kebatilan saja, dia bukan Dajjal. Dia pengikut Dajjal. Dajjal KW9. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu sifat. Siapa saja yang menutup mata terhadap kebenaran, maka dia Dajjal. Bagi orang yang memahami bahwa Dajjal itu sifat. Tapi bagi orang yang memahami Dajjal itu bukan sifat. Dajjal itu adalah sosok, tokoh, orang. Memang ada orang yang matanya memang betul-betul buta secara fisik. Ustadz condong, antum condong ke mana? Antum condong ke fisik, bahwa ada makhluk nanti datang. Memang matanya buta sebelah, dan biji matanya itu buta itu macam biji anggur yang menonjol. Akhirnya berkelailah orang yang mengatakan Dajjal itu sosok dengan yang mengatakan Dajjal itu fisik. Di tengah pengajian tadi orang itu berkelahi. Akhirnya Dajjal yang asli ketawa. Gara-gara aku kalian berkelahi. Rupanya kalian pun Dajjal juga katanya. Padahal Nabi mau mengasih tahu supaya kita berhati-hati. Tapi orang malah sibuk membahas sehingga lupa substansi. Kalau antum meyakini bahwa Dajjal itu sosok, ya silakan aja. Antum meyakini bahwa Dajjal itu sifat, ya silakan aja. Tapi jangan gara-gara itu antum berkelahi lebih dahsyat daripada Dajjal asli. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum, haram menumpahkan darah. Darah antum haram saya tumpah. Maksudnya ada haram membunuh. Wa amwalakum, harta antum haram saya ambil. Ini harta antum. Ini harta antum. Bagaimana harta antum ini bisa berpindah ke tangan saya? Kalau antum berikan tanpa kompensasi, namanya hadiah. Kalau antum berikan ke saya dengan kompensasi, namanya jual. Kalau antum berikan ke saya, nanti 1 Zulhijjah dibalikkan, namanya pinjam. Kalau antum berikan ke saya, balikkan tanggal 1 Zulhijjah, tapi STNK saya antum pegang, namanya gada. Itulah yang disebut dengan akad muamalah. Barang antum berpindah ke saya, apakah hadiah, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, apakah hibah, apakah hutang, apakah gadai, apakah curi, apakah rampas. Haram hukumnya berpindah ke tangan saya. Itu maksud abwalah. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Hari ini maksudnya hari tanggal 10 tanggal 9, karena Nabi mengucapkannya ini haji wada, waktu wukuf di padang Arafah. Hanya umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Fi baladikum hadza,
di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah, nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram, batasnya dari Padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang, panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari rimbo panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15, pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini, tanah haram nanti. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Mesti pahamnya dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik. Apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal ballaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab, na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustaz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Ataupun nanti waktu menyampaikan bertanya. Sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua, nggak ingat kami Pak Ustaz. Qalu, jamaah menjawab, na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celakakan. Waihakum, celakakan. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru, kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir. Kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini.
Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk. Apa kabar? Bukan itu. Mukul tengkuk itu memancung. Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kazzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Warawa Muslim ba'dahu. Imam Muslim ada juga meriwayatkan, tapi sebagian, tak semua. Yang fullnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 206. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man zalama," siapa yang zalim, siapa yang aniaya, qida shibrin, sejengkal, shibr, ini shibr, ini zira', ini ba', shibrin, zira'in, ba', sejengkal, sehasta, sedepa, selengan, sedepa. Shibrin, zira', ba'. Siapa yang zalim walaupun sejengkal minal ardi, tanah. Siapa yang zalim sejengkal tanah, sempadan batas tanah diukur sama BPN. Balik BPN, datang dia jam 1 malam, digesernya pancang. Sejengkal. Tuwiqahu, maka dikalungkan. Kalung rantai itu bahasa Arabnya tuwiqahu, dirantaikan ke lehernya. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Jadi siapa yang menggeser sempadan tanah sejengkal, 7 lapis ke bawah, akan dililitkan ke leher. Akan nampak nanti waktu dikuburkan makam, menyempit tanah kuburan. Kalau antum tengok nanti ada orang mati, lututnya ditekuk, yang disalahkan tukang gali. Kau salah ukur, itu maka tukang gali tak pakai meteran. Gila tengok tuh, tukang gali tak pakai meteran karena selalu disalahkan. Kau salah ukur, maka tukang gali pakai galah. Dia ambil bulu bambu, bambu dibawa ke orang mati, dipotong bambu, digali, sehingga nanti waktu mau nyempit dia, keluarga malu, karena tukang gali tak akan mungkin salah potong bulu, mana mungkin mau pendek, tak pula mayat itu memanjang, tanah itu menyempit, saking tak sabarnya tanah. Tapi jangan gara-gara ini antum asal ada orang mati asik mau menengok. Kadang orang ngaji ini macam-macam. Tujuan kita ngaji ini supaya kita jangan. Mana tahu nanti antum diundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Inilah sampaikan hadis. Bapak yang kerja di kantor tanah, mengukur tanah, kalian akan mati di sepit tanah. Ustaz pernah nyampaikan nih, kebetulan dulu Pak Kanwilnya itu bagus, yang sekarang bagus juga, orang Aceh, kumis dia. Jadi pas hari ulang tahun BPN Provinsi Riau itu tidak dibuat di hotel, datang bapak itu membawa pegawainya semua ke jadwal saya di Masjid Senaplan, Pasar Baru. Dia tengok pegawai BPN banyak. Apa nih Pak Kanwil? Saya Pak Ustadz ulang tahun tidak di hotel, tidak nyanyi-nyanyi dangdut. Saya bawa pengajian. Di setiap saya kerja, di mana aja saya jadi kanwil. Jelas kalau tentang tanah waktu itu. Salah satunya hadis ini lah situ.
Pas kata sambutan Pak Kanwil itu, dengan ini saya mau menyampaikan, bapak-bapak yang mau mengurus surat tanah masjid, segera datang ke Kanwil BPN, diurus segera dan gratis. Sekarang pun kabarnya gratis. Jadi masjid-masjid, musola, urus surat tanah BPN. Bapak punya tanah, diserahkan ke pengurus masjid. Saya kuat. Maka saya pun mengeluarkan namanya Akta Ikrar. Bapak wakaf ya. Wakafkan tanah ini untuk pembangunan musola tunai. Kata penerima pengurus masjid, aktu. Keluarlah Akta Ikrar. Lama keluarnya Pak Ustadz. Masuk jam 8, keluar jam 10. Tanda tangan, cap. Akta ikrar wakaf tadi dibawa ke BPN. Maka keluarlah surat tanah, tidak lagi nama Bapak. Tolong pengurus masjid dimanapun berada urus. Kenapa? Karena banyak kejadian tanah itu milik atuk. Mati atuk, ayah masih tetap baik, cucu hantu. Ditariknya balik surat tanah. Kenapa? Karena waktu atuknya mengasihkan tanah itu dulu, tanah itu tak ada yang mau beli. Tiba-tiba mall tanah ini sekarang 1 meter 10 juta. Misalnya musola. Sekarang orang sepele dengan musola. Hari berganti musim berubah 2030, 2040, 2050 muncul kota baru namanya Rimbo Panjang State. Pintu tol dari Sumbar ke Jambi sini. Belakang itu udah jalan tol. Tiba-tiba muncul mall di sini, mall di sini. Tanah ini termahal di Asia Tenggara. Siapa menduga? Saya ditunjukkan sama pegawai pertanahan. Coba Ustaz tengok jalan ini. Saya tengok. Pucuk-pucuk kayu lapuk di tengah genangan air. Mereka sedang memotong pita. Di mana ini Pak? Cobalah Ustaz tebak ini di mana katanya. Tengok pucuk-pucuk kayu habis dibakar. Tak tahu saya Pak, tak terbayang. Inilah mall SKA Pak Ustaz. Karena dulu Pekanbaru nih yang kota itu cuman pasar bawah. Ke sini itu rawa. Timbun semua Pekanbaru. Potong gunung itu timbun kan. Nah, jadi bisa aja terjadi. Maka surat tanah masjid urus segera sebelum cucu-cucu hantu ini lahir. Ngambil tanah-tanah. Belum lahir urus syarat. Itulah kaji kita. Hadis yang terakhir ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih